I just flip the switch. A few moments later. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas prinsip pengembangan bahan ajar. Jangan lupa disimak ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip desain pesan dalam merancang bahan ajar. Nah, dalam konteks penyusunan bahan ajar atau pendidikan, prinsip-prinsip adalah panduan atau aturan dasar yang harus diikuti dalam merancang, mengembangkan, dan menyusun materi pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, menurut Gafur menyampaikan pesan pembelajaran sesuai dengan konsep teknologi pendidikan dan pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan menyampaikan pesan kepada peserta didik oleh narasumber dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu. Nah, desain pesan pembelajaran berkaitan dengan strategi yang mengaktifkan faktor internal untuk menciptakan suasana pembelajaran dapat berlangsung. Faktor internal ini berkaitan dengan perhatian, persepsi, dan pemahaman. Nah, desain pesan untuk pembelajaran berkaitan dengan rencana memanipulasi bentuk fisik dari pesan seperti desain naskah, desain layar, dan desain video. Seorang ahli, Asri Budiningsih, menyatakan bahwa agar dalam proses penyampaian pesan dapat efektif, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam desain pesan pembelajaran. Yang pertama adalah kesiapan dan motivasi. Nah, prinsip kesiapan dan motivasi menyatakan bahwa apabila anak dalam belajar memiliki kesiapan seperti kesiapan mental, kesiapan fisik, dan motivasi tinggi, maka hasil belajar akan lebih baik. Nah, kesiapan mental ini diartikan sebagai kemampuan awal, yaitu pengetahuan atau bekal awal yang telah dimiliki anak dalam belajar yang dapat dijadikan pijakan untuk mempelajari pengetahuan. Nah, sedangkan kesiapan fisik itu berarti anak tidak mengalami kendala atau kekurangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, prinsip yang kedua yaitu penggunaan alat pemusat perhatian. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa hasil belajar meningkatkan ketika proses pembelajaran perhatian anak terpusat pada pesan yang disampaikan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa perhatian atau fokus mental pada suatu objek memainkan peran penting dalam keberhasilan pembelajaran. Sebaliknya, jika anak kurang memperhatikan, maka hasil belajar akan gagal. Nah, untuk itu diperlukan strategi khusus pada saat pembelajaran agar perhatian anak selalu tertuju pada apa yang dipelajarinya. Nah, selain itu, seorang ahli juga, Suyanto, mengemukakan bahwa daya tarik pesan yang dapat digunakan agar perhatian anak tetap terfokus pada pesan yang disampaikan, yaitu yang pertama, daya tarik karakter, yang kedua, daya tarik humor, yang ketiga, daya tarik rasa takut, yang keempat, daya tarik musik, yang kelima, daya tarik kesalahan, dan yang terakhir adalah daya tarik emosional. Nah, prinsip yang ketiga yaitu partisipasi aktif peserta didik. Hasil belajar peserta didik akan meningkat jika peserta didik aktif berpartisipasi dan interaktif. Nah, aktivitas peserta didik meliputi aktivitas mental seperti memikirkan jawaban, merenungkan, membayangkan, dan juga merasakan. Dan aktivitas fisik peserta didik itu seperti melakukan latihan, menjawab pertanyaan, mengarang, menulis, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, prinsip keempat yaitu umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada anak untuk melihat sejauh mana dia telah memahami pembelajaran. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan umpan balik ini antara lain dengan memberikan pertanyaan dan soal yang harus dijawab oleh anak. Kemudian jawaban anak ini diberikan respon agar mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap informasi yang diberikan.
Nah, menurut Buis menyatakan bahwa umpan balik itu dapat berupa yang pertama, umpan balik peringatan, yang kedua, umpan balik perbaikan strategi, yang ketiga, umpan balik informasional, yang keempat, fungsi motivasi. Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah pengulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Adanya perulangan ini dimaksudkan agar pesan yang disampaikan dapat bertahan lama dalam ingatan seorang anak. Yang kedua itu adalah prinsip relevansi dalam merancang bahan ajar. Nah, prinsip relevansi atau keterkaitan artinya materi pembelajaran harusnya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Cara termudah ialah dengan mengajukan tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek, sikap, atau psikomotorik, sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Contohnya, jika kemampuan yang diharapkan oleh guru adalah menghafalkan fakta, maka materi yang disampaikan harus berupa fakta-fakta. Sebaliknya, jika kompetensi dasar menuntut kemampuan dalam melakukan sesuatu, maka materi pembelajarannya adalah prosedur atau cara melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai prinsip relevansi, yaitu yang pertama, menurut Hasan, relevansi atau relevance adalah sesuatu yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Artinya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, disesuaikan dengan perubahan lingkungan setempat dan kebutuhan di lapangan, pengguna saat ini dan pengguna yang akan datang. Selanjutnya yang kedua itu menurut Mardia Hayati, prinsip relevansi adalah materi pembelajaran harus relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Nah, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lainnya. Nah, ketiga itu menurut Muslik tahun 2007, relevansi adalah kesesuaian atau keselarasan antara silabus dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat pemakai lulusan. Nah, dalam hal ini berarti pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran harusnya terdapat kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, serta standar isi. Nah, dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip relevansi merupakan suatu prinsip yang memiliki arti keterkaitan serta memiliki keterhubungan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran. Nah, prinsip relevansi ini sangat penting ketika merancang materi pendidikan. Nah, prinsip ini mempunyai arti bahwa isi materi pendidikan harus relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, prinsip relevansi juga menuntut agar materi pembelajaran yang disajikan harus sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Hal ini tentunya akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan ajar dengan prinsip relevansi, yaitu yang pertama adalah memilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan urutan materi pembelajaran yang logis dan konsisten, yang ketiga menyusun materi pembelajaran dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, yang keempat itu menyajikan materi pembelajaran dengan metode pembelajaran yang konsisten dengan tujuan pembelajaran, yang terakhir yaitu menyajikan materi pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar. Prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar juga mengacu pada keajegan dalam penyusunan materi pembelajaran. Jika kompetensi dasar menetapkan beberapa macam keterampilan atau konsep yang harus dikuasai siswa, maka materi yang disajikan harus mencangkup semua aspek tersebut. Misalnya, jika tujuan pembelajaran mencangkup pemahaman konsep matematika dasar, penggunaan alat bantu matematika, dan penerapan konsep dalam situasi nyata, maka bahan ajar harus mencangkup ketiga aspek tersebut secara konsisten. Dengan prinsip konsistensi ini, para pendidik dapat menjamin bahwa materi yang disajikan secara efektif mencangkup seluruh komponen yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembelajaran.
Nah, prinsip ini tidak hanya membantu proses pengajaran, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dengan mengurangi potensi kebingungan atau ketidakjelasan yang dapat timbul ketika materi tidak konsisten dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, prinsip adequacy. Nah, prinsip adequacy atau kecukupan dalam merancang bahan ajar menekankan pentingnya agar materi yang disajikan cukup memadai untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang diinginkan. Nah, materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, jika terlalu sedikit, maka kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum atau pencapaian keseluruhan SK dan KD. Nah, menurut Magdalena menyatakan bahwa jumlah materi yang optimal akan memastikan kontribusi yang efektif terhadap pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Nah, sebaliknya, kelebihan materi akan mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga selama proses pembelajaran. Bahan ajar harus disusun dengan mempertimbangkan standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk memastikan bahwa pemanfaatan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau terlalu memadai. Nah, sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Contohnya, misalnya jika suatu pelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada siswa di bidang jual beli, nah maka uraian materinya harus mencakup 1. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan laba, dan rugi. Yang kedua, rumus menghitung laba, rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. Selanjutnya, pengembangan materi pembelajaran. Guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Nah, agar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalam, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Yang kedelapan, alokasi waktu. Prinsip validity dalam merancang bahan ajar. Prinsip validity adalah aspek krusial yang menjamin keabsahan dan ketepatan materi yang disajikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai tahun 2011 menjelaskan bahwa validitas bahan ajar mengukur sejauh mana isi materi sesuai dengan apa yang seharusnya diukur, dengan mempertimbangkan kelayakan materi serta kebenaran dan ketepatan materi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan prinsip ini, pendidik dapat menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan peserta didik.